Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun 2021 kepada Kak Muhammad Zainur Rizky, dipersilahkan. Ya, oke, terima kasih kepada moderator. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Bapak Hadi Paramu, dan juga yang saya hormati undangan pemateri Fauzan dan Zakia, merupakan pemenang dari Pilpres FEB tahun kemarin. Juga yang saya banggakan teman-teman panitia dari pengurus BEM FEB UNEDS 2021, Kabinet Gelora Muda, juga seluruh teman-teman mahasiswa FEB peserta sosialisasi yang mungkin bolehlah saya menyebut teman-teman peserta ini adalah teman-teman peserta ini sebagai calon dari pemenang dari Pilmapres, the next golden star of FEB ya. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa berkumpul walaupun daring seperti ini, dan semoga majelis yang kita buat pada kalau Tangalum mendapatkan di Roxy dapat angkutan. Manfaatnya. Semoga. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, seorang revolusioner terbaik, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan kita semua sehingga kita dapat menikmati zaman modernitas seperti zaman-zaman ini. Tak banyak mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa dalam kesempatan ini saya selaku Ketua BEM FEB UNEDS 2021 menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa BEM FEB UNEDS tahun 2021 ini siap mengawal setiap kebutuhan teman-teman mahasiswa FEB. Bahwa BEM FEB UNEDS 2021 ini siap memfasilitasi, menjadi fasilitator atas bakat, minat, serta potensi-potensi dari teman-teman FEB, mahasiswa FEB 2000, mahasiswa FEB ke depan. Juga BEM FEB UNEDS 2021 juga siap menjadi katalisator, ya, menjadi katalisator, mempercepat setiap apapun kepentingan mahasiswa FEB UNEDS untuk kemaslahatan bersama, untuk kemajuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jember. Pilmapres pada tahun ini diselenggarakan secara daring, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang tahun kemarin. Maka saya rasa Pilmapres tahun ini akan tetap memberikan makna yang lebih kepada teman-teman peserta nantinya, bahkan bisa lebih lagi. Karena apa? Karena Pilmapres tahun ini sedikit ada inovasi, bahwa Pilmapres tahun ini akan ada pendampingan. Artinya, teman-teman mahasiswa jangan ragu-ragu untuk mendaftar di Pilmapres FEB. Artinya lagi, teman-teman mahasiswa FEB tidak perlu memikirkan atau mempertimbangkan banyak hal untuk mendaftar Pilmapres FEB ini. Kenapa? Ya, karena teman-teman akan mendapatkan pendampingan, free pendampingan, teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman mendapatkan pendampingan sebelum adanya kompetisi, maka bolehlah kita mengasumsikan semua peserta itu sama. Kita asumsikan semua peserta itu sama. Kenapa? Karena semua peserta akan mendapatkan fasilitas yang sama. Apa? Yaitu pendampingan dari
yang difasilitasi oleh BEM, juga difasilitasi oleh fakultas, yang mana dengan ini nanti kita digawangi langsung oleh Wakil Dekan 3, Bapak Hadi Paramu, ya. Maka Agung juga mensupport juga BEM seluruh instrumen yang ada di BEM FEB semua akan saya arahkan untuk teman-teman mahasiswa supaya bisa benar-benar menjadi the next golden star, ya, menjadi the next golden star. Artinya kalau mungkin kemarin Mas Fauzan ini sudah mampu menembus di Pilmapres Universitas di nomor 2, ya semoga tahun ini tidak kalah FEB Jember. Maka juga dalam kesempatan ini saya sampaikan, teman-teman mahasiswa jangan ragu-ragu untuk menyalurkan segala niatan baiknya untuk memajukan fakultas. Teman-teman calling saja BEM FEB ketika teman-teman membutuhkan sesuatu yang memang dirasa itu akan seperti yang disampaikan selalu yang diamanatkan oleh Wakil Dekan 3, bahwa niat kita sama untuk memajukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Juga sempat juga bahwa disampaikan oleh dekan kita bahwa kalau teman-teman mahasiswa ya mengikuti lomba, silakan ikuti lomba apapun, silakan ikuti lomba tingkat nasional, internasional. Nanti jangan lupa kabari BEM FEB, kabari fakultas. Nanti fakultas, ini pesan dari dekan, fakultas akan membantu sebisa mungkin membantu teman-teman mahasiswa, entah itu secara moral ataupun secara material, ya itu akan dibantu oleh fakultas. Jadi nanti dari Departemen Penelitian dan Pengembangan BEM FEB UNED akan membuka semacam ini untuk informasi cepat bahwa teman-teman sudah mengikuti lomba dan juara, atau mungkin teman-teman mau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. Itu per periode ke depan akan benar-benar didukung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadi saya rasa kita sebagai mahasiswa, kita benar-benar mendapatkan kesempatan yang sangat-sangat luas lagi untuk tahun-tahun ke depan ini. Maka insya Allah BEM akan selalu berada pada posisi dekat dengan teman-teman mahasiswa untuk membantu teman-teman mahasiswa dalam mewujudkan setiap prestasi yang tentu lagi-lagi kembali lagi untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Mungkin itu juga saya juga berterima kasih kepada Bapak Hadi Paramu, kepada Mas Fauzan, Mbak Zakia. Semoga acara sosialisasi pada pagi hari ini benar-benar bisa mencerahkan kita semua bagaimana menjadi the next golden star di FEB. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa semua memiliki kesempatan yang sama. Ikuti persyaratannya, daftar, dan jadi the next golden star. Terima kasih. Salam dari kami, BEM FEB UNED 2021, Kabinet Gelora Muda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada
Terima kasih Kak Zainul atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, sekaligus beliau merupakan pembina dari Pilmapres FEB UNED 2021. Kepada Bapak Hadi Paramo, MBA, PhD, dipersilahkan. Terima kasih Anggun. Jadi yang saya hormati Ketua BEM FEB Universitas Jember, Muhammad Zainur. Kemudian yang saya hormati panitia yang terkait, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu, kurang hafal saya, mungkin yang menyiapkan pendampingan untuk kegiatan Pilmapres ini. Jadi, dan yang saya banggakan dan saya cintai para peserta ini atau mungkin calon peserta gitu ya, Pilmapres ya. Oh juga narasumber ya atau apa namanya ya narasumber kita hari ini yang kemarin tahun lalu ada mengikuti event ini Pilmapres di tahun 2020. Fauzan dan Zakia. Jadi tadi saya minta izin ke grup pendamping untuk agak terlambat, jadi kayaknya 2 menit lebih awal saya sudah bisa gabung. Jadi apa namanya masih harus bersih-bersih badan. Jadi pagi tadi saya sempat keliling, ini agak jauh pagi ini saya 1,5 jam goes. 31 kilo. Ya, ini saya sengaja sampaikan, nggak apa-apa dikira pamer, nggak apa-apa, tapi maksud saya adalah agar ada spirit juga untuk bergerak, ya, untuk bergerak, untuk berolahraga fisik. Kalau olahraga pikir kan kalian mungkin sering gitu ya, jadi malah fisiknya yang kurang gerak, itu kayaknya juga kurang bagus kalau menurut saya, jadi harus diseimbangkan gitu ya. Jadi untuk itu memang harus ada motivasinya gitu ya, ada target-target yang ingin dicapai. Kalau saya terus terang target saya adalah menurunkan berat badan. Jadi sekarang saya lumayan lah, mungkin kalau 1-2 kilo mungkin turun gitu, tapi nggak stabil. Hari ini turun, kemarin agak tinggi gitu dan seterusnya gitu. Tapi itu jadi motivasi. Jadi keberadaan teknologi, saya bisa mengukur kecepatan, saya bisa mengukur jarak dan seterusnya gitu ya. Nah, itu bisa untuk mendorong gitu ya. Itu. Oke, jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih ini BEM sudah menjadi mitra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember untuk menyiapkan rangkaian kegiatan Pilmapres ya, pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi yang tahun ini desainnya lebih bagus kalau menurut saya. Jadi sudah sewajarnya begitulah kalau pandangan saya begitu. Jadi tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu, kemudian lebih baik lagi dari tahun sebelumnya gitu ya. Sehingga dari waktu-waktu kita memang melakukan progres yang positif gitu ya. Jadi yang tahun ini yang berbeda adalah adanya kegiatan semacam ini, ada pendampingan, ya, ada pendampingan. Kalau tahun lalu kan langsung saya launching, ada pendaftaran, seleksi, kemudian terpilih perwakilan fakultas, kemudian terpilih mengikuti kompetisi di tingkat universitas, gitu ya, dan seterusnya, gitu, tanpa ada dalam tanda kutip intervensi apapun dari fakultas itu ya. Jadi selayaknya fakultas melakukan intervensi ya, intervensi dalam konotasi positif ya, jadi memberikan pendampingan teknis seperti ini yang digagas oleh BEM gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita kembali ke filosofi Pilmapres, ini adalah ajang apa ya, ajang puncak ya untuk setiap mahasiswa gitu ya. Jadi nanti bisa di cross check ke Fauzan, ke Zakia, bahwa apa yang bisa dilakukan pada 1-2 minggu sebelum Pilmapres itu. Coba nanti di share itu apa yang bisa dilakukan. Sebenarnya tidak terlalu banyak sudah.
tidak terlalu banyak. Hal lainnya itu dipersiapkan justru jauh sebelum Pilmapres ini. Itulah yang saya pandang juga, ini perlu pembenahan gitu kan. Artinya perlu perubahan mindset ya, sehingga apa namanya? Ada banyak kesadaran dari mahasiswa untuk bergerak menuju prestasi itu. Ya, jadi kalau misalkan targetnya menjadi golden star, ya semua bergerak. Mahasiswa angkatan tahun 20 kalau perlu gitu ya, itu sudah bergerak menuju golden star, gitu kan. Nah, ini ya sekarang ini kami akan menyiapkan, jadi BEM dan fakultas tentunya secara pribadi saya akan juga menyiapkan apa namanya, waktu, tenaga, fisik juga untuk mendampingi proses Pilmapres ini, gitu kan. Saya ingin mendapatkan apa namanya ya, kompetisi, rally, prestasi yang sangat apa namanya ya, kompetitif gitu ya, ketat banget gitulah. Gitu. Ya, jadi itu yang harapan positif saya terhadap kegiatan semacam ini. Nah, jadi nanti akan ada rangkaian kegiatan panitia yang mengarrange ini gitu ya. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah nanti ada proses ya jadi ada pra seleksi gitu ya. Ini sekarang saya namakan pra seleksi. Kemudian nanti ada seleksi di tingkat FEB. Tentunya bukan lagi panitia pendampingan ini yang akan panitia Pilmapres ini yang akan melakukan seleksi, tetapi fakultas yang akan melakukan seleksi gitu ya. Inputannya adalah proses pendaftaran dan sebagainya adalah dari jalur BEM, kemudian prosesnya akan kami lakukan dan tentunya sampai dengan memikirkan rewardnya apa itu adalah fakultas gitu ya. Nah, kemudian dari seleksi fakultas itu akan kita sampaikan untuk menjadi perwakilan seleksi di tingkat universitas. Nah, tahun lalu kita mentok di juara 2, baik di strata sarjana maupun strata diploma, itu persis seperti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kita juga mentok di juara 2. Saya tahun ini kepingin geser menjadi juara 1 dari FEB gitu ya. Jadi ini keinginan yang mungkin harus diupayakan ya, bukan sekedar keinginan saja gitu ya. Nah, proses ini panjang, jadi kalau saya boleh nanti share atau Fauzan Zakia bisa menyampaikan bahwa ada yang penting yaitu menyiapkan karya tulis dalam bentuk gagasan kreatif. Ya, gitu. Jadi ini yang saya katakan hanya bisa disiapkan dalam mungkin hitungan waktu 2 minggu. Yang lain-lain silakan nanti share, pelakunya ada di sini. Jadi Fauzan dan Zakia bisa menyampaikan itu. Jadi tapi begini, pertemuan ini jangan sampai menyurutkan semangat yang hadir di sini. Saya lihat ada banyak yang hadir, 79 orang termasuk saya, mungkin termasuk panitia. Mudah-mudahan pesertanya sudah bisa menyentuh 50-60 orang gitu ya. Ini jangan surut. Ayo kita belajar bareng tentang Pilmapres, sehingga ini loh yang bisa kita kontribusikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya sepakat kalau tadi BEM Zainur menyampaikan bahwa kita membuat FEB menjadi lebih baik, ya, menyumbangkan nama baik FEB itu yang kalian harus juga lakukan karena nggak mungkin kalau FEB itu hanya digotong oleh beberapa orang, nggak mungkin kalau FEB itu hanya digotong oleh pendidik dan tenaga kependidikan saja, tapi juga harus digotong oleh mahasiswa. Ini loh kontribusinya mahasiswa dalam mendongkrak nama FEB Universitas Jember. Kalau nama FEB bagus, maka kalian sebagai alumnusnya nanti itu akan bangga, gitu kan? Mudah mengakui FEB sebagai alma mater, gitu ya. Ya, jadi bangga gitu ya. Sehingga itulah kalian mulai berinvestasi di situ. Saya sangat berharap ini yang hadir bisa menjadi motor penggerak untuk meningkatkan prestasi di mahasiswa di tingkat fakultas minimal ya. Jadi begitu. Jadi saya kira mungkin nanti kita akan lanjutkan dalam sesi diskusi ya. Ini waktunya terbanyak harusnya alokasinya pada diskusi tentang Pilmapres.
Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Hadi Paramu. Nah, untuk acara selanjutnya nih, pasti kan banyak yang bingung tentang sebenarnya apa sih Pilmapres itu dan bagaimana sih gambaran dari acara Pilmapres, seperti apa konsep dari Pilmapres, dan yang paling penting apa saja sih sebenarnya manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita mengikuti Pilmapres FEB UNED 2021. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita kembalikan kepada Bapak Hadi Paramu, SEMBA PhD, selaku pembina Pilmapres FEB UNED 2021. Kami persilahkan Bapak. Baik, mungkin ini agak mengerucut ke kegiatannya. Jadi adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Pilmapres ini, jadi sebenarnya rangkaian kegiatan Pilmapres itu bisa jadi bersifat top down ya. Top down itu artinya dari kementerian nanti turun ke universitas, dari universitas nanti akan turun ke fakultas gitu ya. Jadi saat ini pemberitahuan Pilmapres top down itu belum ada. Terus terang ini adalah langkah antisipatif. Jadi saya berterima kasih sekali lagi ke BEM yang berinisiatif untuk mengawali ini semua. Jadi ini saya kira timingnya akan tepat. Perkiraan saya nanti Fauzan bisa mengingat-ingat lagi. Kalau tidak keliru, eventnya sekitar Maret sampai April, gitu. Jadi timeline yang disusun oleh BEM ini tepat, saya kira. Ya, jadi sudah tepat. Jadi kita tinggal disiplin saja mengikuti timeline itu. Jadi sifatnya top down. Nah, sekarang kita bergerak bottom up. Kita bergerak bottom up. Jadi ada apa namanya ya? Ada berbagai hal yang harus dipersiapkan, ya. Ya, saya bisa kategorikan begini, Pilmapres itu kombinasi antara prestasi akademik dan prestasi non akademik. Ya, prestasi akademik itu ya yang jelas adalah kemampuan dalam bidang akademik yang direpresentasikan dengan indeks prestasi kumulatif sampai saat ini gitu ya. Jadi kalau mahasiswa yang mengikuti ini adalah mahasiswa sekarang kan sudah masuk semester genap ya, semester 4 gitu, maka ya IPK sampai dengan semester 3. Kalau masuk semester 2 ya IPK semester 2 baru dapat 1 IP ya, IP semester 1. Kalau mahasiswa semester 6 ya IPK sampai dengan semester 5 dan seterusnya. Kalau yang ini saya tidak mengkhawatirkan. Yang ini saya tidak mengkhawatirkan karena mudah menurut saya mendapatkan mahasiswa dengan IPK tinggi saat ini. Ya. Nah, komponen yang lain adalah yang prestasi non akademik lainnya. Jadi misalkan capaian di forum-forum ilmiah gitu ya, di forum-forum ilmiah dan sebagainya. Jadi itu yang sifatnya akademis ya, yang berhubungan dengan kajian atau bidang ilmu yang sedang ditempuh oleh mahasiswa. Jadi itu. Nah, yang berikutnya adalah komponen prestasi atau capaian non akademis. Ya, capaian non akademis. Nah, ini bentuknya banyak ya, bentuknya banyak. Jadi secara umum dua prestasi tadi itu diwujudkan dengan pengakuan yang bisa dalam bentuk sertifikat. Ya. Nah, yang non akademis ini bisa dalam bentuk aktivitas di UKM Ormawa, termasuk baik yang di dalam FEB maupun yang di luar FEB, bahkan di luar kegiatan formal di luar universitas mungkin bisa juga gitu ya. Kalau kalian menjadi anggota apa gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat, Fauzan ini menyampaikan melampirkan pengalamannya menjadi apa ya, juri ya Fauzan di berbagai event kompetisi bahasa Inggris di apa namanya, di sekolah-sekolah. Saya kalau nggak salah ingat itu ya.
Nah, yang semacam itu silakan disubmit. Jadi itu adalah bukti prestasi sebenarnya. Jadi prestasi tidak dikonotasikan sempit sebagai prestasi yang bersifat akademik gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa persiapannya tidak bisa 1-2 minggu. Ya, yang bisa dipersiapkan 1-2 minggu memang pengumpulan berkas saja. Tapi mendapatkan berkas itu, ya, mendapatkan berkas itu harus sangat terencana. Nggak mungkin kita hanya sporadis saja. Ya, itu harus sangat terencana. Nah, dari situ nanti akan ada asesmen, gitu ya. Ada asesmen terhadap berkas, gitu ya. Jadi panitia sudah saya share panduan Pilmapres tahun 2020 tahun lalu, yang tahun ini belum ada. Itu nanti akan ada scoring, gitu ya. Misalkan kalau seseorang ini menjadi ketum, misalkan kayak Zainur ini punya jadi ketum, itu dia sudah berhak skor tertentu. Ya, kalau tidak keliru diklasifikasi pengurus harian gitu dan pengurus lainnya gitu. Ya, kepanitiaan itu ada scoringnya. Jadi aktivitas itu dianggap sebagai aktivitas prestasi non akademik gitu. Nah, ini lagi sekali lagi itu nggak mudah, itu harus disiapkan. Jadi kayak bolehlah kalau saya contohkan sekarang Zainur. Zainur sudah punya 2 skor, ya bisa tahun lalu menjadi waketum, tahun ini menjadi ketum. Nah itu 2 skor. Ya. Artinya ya untuk bisa mendapatkan skor itu kan sudah 2 tahun harus tune in gitu ya di bidang kegiatan kemahasiswaan. Jadi itu. Jadi ini yang saya maksudkan tidak mudah. Ya. Nah, itu satu prestasi ya yang pertama sesuai dengan namanya Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi, prestasinya diterjemahkan secara luas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan presentasi, ya khususnya adalah dalam bahasa Inggris, ya gitu. Makanya saya bersyukur sekali BEM sudah merancang apa namanya pendampingan dalam bentuk semacam training gitulah ya. Kalau boleh saya katakan training tentang bahasa Inggris gitu ya. Mungkin harus ada akselerasi dalam waktu yang sangat singkat ini ada pelatihan yang intensif gitu ya, yang berminat ini latihan bahasa Inggris gitu, presentasi gitu ya. Gitu. Nah, yang ketiga tentunya public speaking memang betul. Jadi nanti kan akan ada sesi wawancara ya. Sesi wawancara dengan para juri gitu ya. Nah, itu kemampuan menangkap pertanyaan juri dan kemampuan menjawab pertanyaan juri itu akan menjadi dasar untuk juri memberikan penilaian. Nah, ini kan kemampuan public speaking ya sebenarnya. Nah, akan lebih bagus kalau nanti pertanyaan itu dijawab dalam bahasa Inggris gitu. Nggak apa-apa, jangan khawatir, jurinya nanti ngerti apa enggak ya gitu. Nah, jurinya kan tugasnya menilai, jadi jangan khawatir. Jadi ya wis anu aja, cascistus saja. Saya sampaikan rahasia kesan saya ke Fauzan dulu ya, mungkin kesan saya ke Zakia juga ada, tapi yang saya ingin sampaikan adalah ke Fauzan. Jadi waktu saya mendengarkan bagaimana Fauzan menjawab pertanyaan juri dalam bahasa Inggris, waktu itu saya sempat agak sanksi, Fauzan, mohon maaf, tidak apa-apa, negatif. Akhirnya tapi kok positif. Saya sanksi, saya sampai perhatikan gesturmu terus terang. Fauzan ini nengok kemana? Fauzan ini apa ada alat bantu di balik kamera? Gitu ya, kayak pembaca berita itu kok lancar ya, gitu kan? Ternyata kan ada apa itu prompternya, gitu kan? Nah itu. Nah setelah saya perhatikan, loh kayaknya bukan gitu. Kayaknya nggak ada itu alat bantunya. Nah, setelah itu saya masuk ke ruang staf kemahasiswaan terus terang. Saya minta, mana berkasnya Fauzan? Saya bongkar, oh iya. Jadi saya semakin yakin di situ ada sertifikat-sertifikat yang mendukung kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini nanti mungkin akan diasah gitu ya dalam proses persiapan ini. Nah, satu lagi yang harus dibuat oleh mahasiswa adalah gagasan kreatif. Ya. Gagasan kreatif. Jadi gagasan kreatif ini ada panduannya sudah, ya, ada panduannya ada pedoman di penulisannya di pedoman Pilmapres ya. Nggak apa-apa lah, mungkin panitia tolong bantu untuk men-share
panduan penulisan yang dari tahun 2020. Saya yakin itu tidak akan banyak bergeser gitu ya. Nah, tolong itu dipahami oleh semua peserta. Ya, kalau nanti ada diskusi, tolong semua sudah memegang pedoman itu. Apa saja yang harus dituliskan? Itu harus patuh. Ya, jadi gaya penulisannya tidak sepenuhnya mengikuti gaya penulisan ilmiah sebenarnya ya, tapi adalah gagasan kreatif. Saya tidak hafal formatnya, tetapi nanti bisa kita pelajari. Sehingga itu tolong nanti para peserta menyiapkan itu, gagasan kreatif. Nah, tentunya kalau di era sekarang sudah berkaitan dengan ya kalau kata kunci mungkin yang agak tua itu revolusi industri 4.0 itu kan sudah agak lama ya. Mungkin yang belakangan ini COVID-19 itu ya. COVID-19 barangkali itu akan jadi topik penting gitu ya. Nah, mungkin agak mutakhir lagi adalah yang berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM ya. Sekarang ini arusnya deras sekali. Mungkin kalian bisa mengkait-kaitkan itu untuk menulis gagasan kreatif. Ya, jadi sejauh ini tidak ada panduan apakah gagasan kreatifnya harus sangat bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Tetapi yang penting adalah gagasan kreatif. Jadi kalian harus punya gagasan yang kreatif gitu. Yang kreatif itu bisa jadi belum ada sebelumnya, ya kreatif aja gitu. Jadi sampaikan saja, berani saja. Nah, untuk itu saya ingin kepada para peserta ini, selain mengikuti pendampingan, calon peserta ini menunjuk gitu ya, bolehlah menunjuk istilah saya, atau memohon kepada salah satu dosen untuk menjadi dosen pembimbing gagasan kreatif. Ini yang tidak terjadi di tahun lalu, ya. Saya dikoreksi nanti Fauzan, Zakia, yang terkait dengan gagasan kreatif itu peserta yang ada itu menulis sendiri aja, gitu. Waktu di putaran final itu salah satunya saya diminta untuk memberikan review terhadap gagasan kreatif. Dan ternyata di beberapa fakultas itu menyebutkan dosen pendampingnya, gitu. Jadi ini jadi poin kalau menurut saya bahwa gagasan kreatifnya telah direview atau dibaca oleh dosen pendamping, gitu. Ya nanti dosen pendamping itu akan jadi tandem, ya. Mohon maaf, jangan dimintai tanda tangan saja. Jadi cari dosen pendamping yang punya komitmen juga terhadap Pilmapres, gitu. Jangan hanya nanyai, misalnya Anggun maju ini, terus nunjuk saya, terus saya tanya, Anggun, ini sudah bagus ya? Iya Pak, saya sudah menjelaskan ini, itu, saking aktifnya Anggun gitu ya. Terus saya bilang, ya wis api lah, tanda tangan ya. Iya Pak, terima kasih. Gitu. Kadang mahasiswanya juga seneng gitu kan ditanda tangani, plong rasane, wis beres urusan dengan dosen pendamping. Saya kira itu bukan yang ideal. Yang ideal adalah ada diskusi di situ. Saya ingin ini terjadi sehingga nanti akan ya karya gagasan kreatif itu akan jauh lebih baik lah dari yang sudah-sudah gitu ya, karena itu tidak keluar dari kalian sendiri murni gitu ya. Ya katakan kalau saya pakai rasio mungkin 80% adalah kalian atau bahkan 90% adalah kalian, 10% penjaminannya adalah oleh dosen pendamping tadi. Saya kira itu akan bikin keder jurinya juga gitu ya, misalnya, wah dosen pendampingnya ternyata orang yang apa namanya ya, yang cukup dikenal gitu ya. Wah masa bimbingannya Pak ini atau Ibu ini mesti ini sudah dibaca ini. Nah itu bisa mensalah gitu. Nah jadi begitu, jadi proses Pilmapres seperti itu. Tadi saya sepakat, jangan ragu-ragu, nggak salah Saya Nur menyampaikan begitu, ikut saja sudah. Ini adalah natural, ya. Ini adalah natural, ya. Saya pun tidak akan memproyeksikan siapa-siapa yang akan menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat FEB. Semuanya natural. Nah, ya tentunya ada peran juri ya di situ ya, ada peran reviewer. Tapi persiapkan diri dengan baik, ya.
Apa saja yang belum kalian miliki sekarang tidak berarti akan menyurutkan kepesertaan kalian dalam Pilmapres ini. Jadi kan itu challenge. Saya coba dulu, tahun depan saya akan siap lebih bagus lagi. Enggak masalah. Enggak masalah. Jadi tidak ada batasan tahun angkatan sebenarnya. Silakan. Mungkin itu Anggun sebagai awalan ya. Jadi saya yakin mungkin yang lebih menarik nanti kalau berbicara atau berdiskusi dengan pelakunya gitu ya, itu akan banyak bercerita tentang pengalamannya gitu. Terima kasih Bapak Hadi atas sambutannya dan penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk sesi berikutnya nih, peserta sudah semakin tercerahkan nih apa sih gambaran dari Pilmapres ini dan bagaimana konsepnya yang telah dijelaskan oleh Bapak Hadi barusan. Nah, untuk selanjutnya nih, bagaimana sih dari alur Pilmapres atau tata cara pendaftaran Pilmapres ini untuk menjadi the Golden Star of Faculty of Economy and Business University of Jember 2021. Nah, untuk cara mendaftarnya akan langsung disampaikan oleh koordinator dari si acara Pilmapres FEB UNED 2021. Untuk Muhammad Faris Fauzi, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada Bapak Hadi. Saya mohon izin untuk share screen terkait tata cara pendaftaran Pilmapres FEB acara 20 pendaftaran Pilmapres FEB the next Golden Star of FEB. The next Golden Star of FEB. Silakan. Faris. Ya. Baik. Apakah share screen sudah ternampak? Sudah. Pendaftaran, pendampingan, dan pemilihan mahasiswa berprestasi FEB UNED pendaftaran pendampingan 21. Terdapat tata cara di mana peserta akan membaca deskripsi terkait pendampingan dan pemilihan mahasiswa berprestasi. Kemudian, para peserta akan mengisi nama lengkap seperti ini. Setelah itu, bisa mengisi nomor induk mahasiswa. Dilanjutkan dengan program studi. Yang selanjutnya bisa mengunggah kartu tanda mahasiswa atau scan KTM dalam bentuk file PDF. Setelah itu bisa mengisi nomor WhatsApp, mengisi email pribadi, dan yang selanjutnya usia, selanjutnya mengunggah kartu tanda penduduk atau apabila tidak memiliki KTP bisa mengunggah KK dalam bentuk PDF. Yang selanjutnya mengisi indeks prestasi, kemudian mengunggah juga lembar hasil studi sesuai semester terakhir yang ditempuh. Misalnya saya terakhiran adalah hasil studinya semester 1. Jadi mengunggah scan PDF lah semester 1. Kemudian di sini bisa menulis atau mengisi daftar sertifikat penunjang selama kuliah, yaitu prestasi, baik itu akademik dan non-akademik, kemudian organisasi mahasiswa, dan juga UKM, serta kepanitiaan. Lantas, langkah yang terakhir adalah mengunggah foto formal pribadi dalam bentuk JPG. Nah, perlu diketahui
untuk teman-teman semuanya, foto format pribadi ini nanti seperti foto yang ada di KTM dengan background disarankan warna merah dan baju putih kemeja. Setelah itu, untuk itu bisa mengirim file ini kepada panitia dengan klik kirim. Selesai. Mudah kan teman-teman? Mari kita daftar dan mengikuti pendampingan dan juga pemilihan mahasiswa berprestasi FEB UNED 2021. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Faris Fauzi atas penjelasannya mengenai tata cara pendaftaran Pilmapres FEB UNED 2021. Nah, untuk sesi selanjutnya nih, pasti banyak dari para peserta yang kurang paham atau tidak mengetahui atau masih bingung dalam apa itu mengenai konsep, apa itu mengenai gambaran Pilmapres yang sudah dijelaskan oleh Bapak Hadi, atau mengenai tata cara pendaftaran yang telah dijelaskan oleh koordinator si acara. Untuk peserta diizinkan boleh bertanya melalui fitur raise hand. Kemudian saya akan mengarahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Sebutkan nama terlebih dahulu, asal prodi, asal program studi, dan untuk siapa pertanyaan yang kalian ajukan, dan baru kalian boleh menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Mungkin masih malu-malu ya. Kalau malu-malu boleh melalui room chat Zoom dengan cara nama kalian dengan format nama, terus program studi untuk siapa pertanyaan tersebut diajukan, dan baru pertanyaan kalian yang akan ingin kalian sampaikan. Monggo, jangan malu-malu. Boleh nih untuk peserta yang masih bingung, ayo nggak apa-apa, tanya saja. Bisa melalui room chat Zoom atau fitur raise hand. Mungkin bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya kayaknya ini, Anggun. Nah, ini ada pertanyaan dari Widya Hayun dari D3 Kesekretariatan. Untuk Kak Fauzi, izin bertanya, Kak. Pertama, setelah mendaftar, kemudian tahap selanjutnya apa ya, Kak? Boleh minta tolong dijelaskan dong runtutan dari Pilmapres ini sepengalaman Kakak. Karena saya belum paham betul mengenai Pilmapres ini. Dan yang kedua, apakah bahasa Inggrisnya harus sangat lancar ya, Kak? Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo, Kak Fauzi, dijelaskan. Jawab.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Adinda Widya Hayun dari D3 Kesekretariatan. Terkait pertanyaannya yang pertama, setelah mendaftar, tahap selanjutnya apa? Baik, setelah mendaftar, tahap selanjutnya adalah dari panitia akan menghubungi peserta yang lolos berkas. Dan jangan takut, karena kami juga masih menghimpun terkait peserta-pesertanya, dan silakan daftar mulai dari sekarang, di mana pendaftarannya telah dibuka dari tanggal 15 hingga 27 Februari 2021. Kemudian di sini ada pertanyaan terkait, boleh minta tolong dijelaskan runtutan Pilmapres ini sepengalaman kakak, karena saya belum paham betul mengenai Pilmapres ini. Baik, terima kasih terutama untuk yang bertanya kepada Widya Hayun. Untuk pertanyaan yang ini, tahap-tahapnya ada beberapa alur, di mana yang pertama pastinya adalah pendaftaran peserta, kemudian ada pengumuman lolos berkas yang nantinya akan dimasukkan ke dalam WhatsApp group, kemudian ada pendampingan tahap pertama, di mana tahap pendampingan yang pertama ini ada materi karya tulis ilmiah atau gagasan kreatif yang telah disampaikan oleh Bapak Hadi. Untuk tanggalnya dari tanggal 1 hingga 21 Maret 2021, bulan Maret, mohon maaf. Untuk pendampingan tahap yang kedua, di sini ada materi yaitu bahasa Inggris, di mana nanti pendampingannya dimulai dari tanggal 8 hingga 14 Maret 2021. Tahap yang ketiga ada pendampingan materi public speaking, di mana ini akan dimulai pada tanggal 15 hingga 21 Maret 2021. Nah, setelah melalui pendampingan tahap 1, 2, dan 3, nanti ada pengumpulan karya tulis ilmiah, PowerPoint untuk presentasi karya tulis ilmiah, dan juga portofolio yang pada tanggal 23 Maret 2021. Yang selanjutnya akan ada presentasi dari peserta Pilmapres tanggal 27 Maret 2021 dan ada pengumuman tanggal 29 Maret 2021. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu yang ketiga, apakah bahasa Inggrisnya harus sangat lancar ya Kak? Baik, untuk pertanyaan ini, seperti yang telah disampaikan bahwa kami menyediakan pendampingan bahasa Inggris, KTI, dan juga public speaking. Dan jika memang ingin belajar, ingin mendapatkan pembekalan, silakan mendaftar. Kami akan mendampingi sehingga bisa menjadi mahasiswa yang berkualitas dan bisa berkompetitif dalam Pilmapres tahun ini. Sehingga nantinya akan mengantarkan para pemenang ini menjadi juara 1 di tingkat universitas dan juga nasional. Amin. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Fauzi atas jawabannya. Mungkin ada feedback dari Widya Hayun. Monggo feedbacknya, atau masih ada beberapa yang paham. Monggo boleh feedbacknya. Oh, sudah cukup. Terima kasih kembali. Nah, untuk para peserta sosialisasi kali ini, jadi yang masih bingung tentang runtutan Pilmapresnya, nanti akan kami share buklet dari panitia di grup sosialisasi Pilmapres. Jadi tenang saja, akan kami share mengenai buklet. Mungkin yang masih kurang paham, atau bisa langsung chat saya Anggun Ayuwangi, atau chat Faris, si koordinator si acara. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Alif Rizaldi dari S1 Manajemen. Pertanyaan dia ajukan kepada Bapak Hadi Paramu, berapa peserta yang akan diambil untuk menjadi juara di tingkat fakultas Bapak, dan berapa peserta yang akan maju ke tingkat universitas untuk kemudian mengikuti Pilmapres universitas, dan apa saja tugas pemenang pasca Pilmapres? Terima kasih Alif atas pertanyaannya. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Alif Rizaldi. Jadi pertanyaan pertama, jumlah peserta yang akan ditetapkan jadi juara, ya. Jadi itu ada 3, ya, yang artinya nanti mungkin yang mendapatkan ini ya,
penghargaan ya, jadi juara 1, juara 2, juara 3 untuk masing-masing strata ya. Jadi ada 2 strata yang diprogramkan, yaitu strata sarjana dan strata diploma. Jadi ini tidak di-mix, jadi jalur kompetisinya berbeda ya. Jadi yang mahasiswa S1 itu akan berkompetisi dengan mahasiswa S1 saja, mahasiswa D3 berkompetisi dengan mahasiswa D3 saja. Jadi maka itu kalau benchmark di tahun yang lalu itu kan ada juara 1 program S1 dan juara 1 program S0 itu. Itu sebenarnya juga berlaku di tingkat universitas. Jadi tidak dicampur gitu ya istilahnya ya. Jadi karena ya fair saja, kita perlu paham, kalian perlu paham jenis pendidikan ya, jenis pendidikan di D3 dan S1 memang berbeda. Jadi kalau S1 itu adalah jenis pendidikan akademik, kalau D3 adalah jenis pendidikan vokasi. Ya. Kalau saya memandang dua-duanya adalah jenis yang baik. Sama baiknya. Ya, tidak beda. Nah, tapi di kita di D3 di FEB UNED itu masih mengenal istilah alih jenis gitu ya. Alih jenis itu artinya berpindah jenis. Mahasiswa D3 berpindah ke S1. Ini mungkin tambahan saja informasi. Maka kemudian ada yang bilang transfer bahasa populernya. Nah, kami menyebutnya secara formal itu adalah alih jenis, berubah jenis. Kalau kalian nanya ke saya secara pribadi, saya jawab sebaiknya tidak berubah jenis. Ibaratnya itu gender ya, kalau laki-laki ya tetap laki-laki aja, nggak usah operasi ganti berubah menjadi status perempuan dan sebaliknya gitu ya. Nah itu, jadi akan ada juara 1, 2, dan 3 gitu ya. Ada uang pembinaan, jadi nanti mungkin bisalah Fauzan Zakia menyampaikan jadi uang pembinaannya berapa miliar gitu ya. Jadi itu kan perlu diketahui. Jadi kan kalian kepingin toh seperti warga desa Sumur Geneng di Tuban yang semuanya beli mobil. Saya juga agak prihatin itu. Kok duitnya dibelikan mobil ya? Dipikir mobilnya itu akan menghasilkan lagi, kecuali mobilnya untuk apa Grab enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau untuk mobil pribadi untuk apa gitu kan. Jadi eman-eman gitu ya. Itu di Jawa Pos pagi ini itu gambar foto ibu-ibu atau bapak pegang apa namanya sak pupuk di depan mobil bagusnya gitu. Menurut saya cakepnya di mana itu? Eman-eman kalau menurut saya. Tapi ya itulah mereka yang punya duit. Duitnya banyak kok. 18 miliar gitu. Jadi saya nggak punya segitu. Nah, mereka langsung dapat itu. Nah, nanti hadiahnya sebesar itu mungkin ya. Bayangkan seperti itu aja biar termotivasi gitu. Nah, kemudian berapa yang maju ke tingkat universitas? Yang maju ke universitas satu saja, yaitu yang juara 1. Ya, juara 1. Jadi kalau kalian menjadi juara 1 tingkat universitas, tingkat fakultas, maka berikutnya adalah menyiapkan diri di kompetisi tingkat universitas. Nah, kalau boleh saya sampaikan, nanti mungkin Fauzan dan Zaki bisa bercerita tentang ini. Pada ajang kompetisi di tingkat universitas, itu universitas sudah memberikan treatment tambahan lagi, yaitu tentang bagaimana berpresentasi ya, nanti mungkin bisa dijelaskan. Itu ada trainernya gitu ya, jadi bagaimana supaya lebih pede dan sebagainya. Itu nanti mungkin Zakia dan Fauzan bisa menyampaikan itu. Nah, yang ketiga, apa saja tugasnya? Sejauh ini nggak ada tugas khusus sebenarnya. Dan dia bisa menyampaikan tugas khusus mungkin yang dimaksud Alif ini apakah jadi duta FEB gitu kan? Kayaknya beda lagi itu ya. Jadi tugasnya ya mungkin mempertahankan predikat sebagai mahasiswa Pilmapres ya. Mahasiswa berprestasi gitu. Jadi jangan sampai setelah juara kemudian ya wis, aku selesai juara, jadi saya sudah sekarang bebas gitu ya. Ya tidak bisa begitu gitu ya. Jadi kalian akan bertemu dengan publik ya. Kalau misalkan apa namanya nanti dibuatkan announcement gitu ya di website gitu ya.
kemudian disebutkan bahwa ini loh Pilmarpres tahun ini misalkan, itu kan publik FIB tahu gitu kan. Ya kalian mungkin bisa apa namanya, bisa ketemu dengan hater dan lover gitu kan. Jadi ya siap-siap lah, makanya itu tugasnya. Jadi ya ayo diperangi. Ada yang lover mungkin oke lah, namanya lover udah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat menghadapinya. Tapi haternya itu ya gimana caranya? Ya biar mereka tidak benci terus gitu ya. Tapi bisa kemudian maklum, oh pantas dia juara gitu kan, kayak gitu. Jadi secara khusus tidak ada tugas tambahan. Ini murni ya apa namanya, capaian prestasi gitu ya. Jadi jangan khawatir, Alif. Kalau memang kira-kira kamu qualified, ikut saja. Ya. Itu, Anggun. Terima kasih Bapak Hadi Paramu atas jawabannya. Mungkin dari Mas Alif Rizaldi ada feedback, monggo. Oh iya. Ini Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Namun saya ada sedikit pertanyaan lagi terkait dengan pendampingan atau mentoring. Bagaimana pembagiannya? Apakah satu peserta mendapatkan satu dosen atau bagaimana ya Bapak? Ya, jadi Alif jadi bisa memilih saja kalau menurut saya. Jadi saya tidak fakultas lah katakannya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak menyiapkan khusus ya dosen pendamping atau dosen pembimbing gitu ya. Jadi silakan saja. Jadi satu peserta ya satu dosen pembimbing gitu kan. Apakah boleh satu dosen pembimbing mendampingi banyak mahasiswa? Boleh saja, tidak ada ketentuan. Ya, jadi ini adalah sebuah penghargaan kalau menurut saya kepada dosen itu ya, dosen yang misalkan Alif milih dosen tertentu gitu, itu adalah penghargaan ya. Saya nanti akan sampaikan ke dekan secara informal bahwa dosen ini mendampingi mahasiswa gitu. Jadi ya nanti diserahkan ke dekan bentuk rewardnya apa gitu kan. Jadi apakah bentuk surat tugas, kemudian ada pengakuan dan sebagainya gitu ya. Nah itu jadi sifatnya bottom up Alif, jadi bebas saja. Jadi kamu bisa menentukan siapa yang akan menjadi dosen pendampingmu. Ya, ya Alif semester berapa? Alif semester 4, Bapak. Oh, semester 4. Ya, semester 4 berarti kan sudah kenal dengan beberapa dosen ya, kuliah 3 semester yang lalu gitu ya. Ya sudahlah diseleksi. Jadi di antara yang pernah ngajar itu kira-kira yang apa namanya? Yang bisa mendampingi siapa gitu. Beberapa kalau saya yang tahu banyak di manajemen ya, beberapa dosen manajemen itu sangat welcome. Jadi bahkan apa namanya ya, kalau boleh saya katakan terbuka memberikan waktunya untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Memang tidak semuanya begitu, tapi saya lihat kok ada dosen muda utamanya yang akses waktunya banyak dibuka untuk mahasiswa. Jadi sering-sering aja Alif untuk kontak gitu ya dengan teman-teman, ngobrol ini siapa ya kira-kira yang bisa gitu. Itu saya kira ya. Terima kasih Bapak Hadi. Nah ini juga dari Alif, terima kasih Bapak. Alhamdulillah sudah cukup jelas dan tercerahkan. Mungkin dari peserta yang lainnya, monggo. Masih ada kesempatan lagi untuk bertanya. Sampai 11.30. Mungkin dari para peserta sudah jelas ya. Nah,
lanjut sesi berikutnya. Ini sesi yang ditunggu-tunggu karena kita langsung mendengarkan nih kesan dan pesan serta banyaknya pengalaman yang telah dicapai ketika mengikuti Pilmapres 2020. Nah, sudah jelas bahwa narasumber yang selanjutnya yaitu saya lanjutkan kepada Kak Fauzan sebagai Mawapres FEB UNED 2020 kategori sarjana untuk menyampaikan kesan dan pesan serta banyaknya pengalaman yang dicapai ketika menjadi Mawapres FEB maupun Universitas 2020. Kepada Kak Fauzan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hadi Paramu selaku Wakil Dekan 3 FEB UNED, kemudian juga yang saya hormati Ketua BEM Zainur dan peserta, kemudian juga para peserta yang hadir pada kali ini. Jadi sedikit sharing saja ya, lebih enjoy. Jadi apa sih kesan dan pesan yang saya rasakan setelah mengikuti Pilmapres dan alhamdulillah menjadi Mawapres FEB, kemudian juga Mapres 2 dari Universitas Jember. Jadi kesannya itu dari semua kompetisi yang saya ikuti ataupun dari beberapa ajang kompetisi yang diadakan oleh kementerian itu, menurut saya Pilmapres adalah memiliki nuansa tersendiri. Jadi karena memang terdapat beberapa elemen di sana. Contohnya nih, yang pertama, Pilmapres itu tidak hanya memandang dari satu sudut. Jadi ada beberapa sudut, misal dari IPK-nya, dari nilai prestasi akademiknya, kemudian juga dari prestasi non akademik, kemudian juga dari soft skill-nya. Jadi kenapa? Karena ibaratkan kita mau melamar kerja, kita tidak bisa hanya mengandalkan dari IPK atau nilai akademik kita, tapi kita juga dipertanyakan apa sih soft skill yang kita miliki. Contohnya soft skill dalam keorganisasian, kemudian juga dalam komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu merupakan salah satu poin penting dalam Pilmapres. Kemudian tidak hanya itu, kemudian kita juga dipertanyakan prestasi apa yang kita miliki. Jadi selama kita kuliah, jadi ini tidak bisa seperti yang Bapak Hadi sampaikan, ini tidak bisa dipersiapkan dalam 1-2 minggu, akan tapi dipersiapkan dari jauh hari sebelum pelaksanaannya. Tetapi karena memang pelaksanaan sudah mendekati, kita maksimalkan saja apa yang bisa kita persiapkan selama 2 minggu ini. Contohnya ya dengan penulisan gagasan tertulis itu. Nah, ini merupakan satu elemen yang dapat teman-teman calon peserta ini persiapkan selama 2 minggu ke depan ini. Jadi sebelum pelaksanaannya. Tapi juga perlu diingat yang saya sampaikan tadi, Mawapres ini menjadi sangat ajang bergengsi karena tidak hanya melihat bagaimana gagasan tertulis kami itu dipresentasikan ataupun diajukan, tapi juga melihat dari apa yang kita miliki di belakang itu. Contohnya seperti yang saya sampaikan, IPK, kemudian juga dari prestasi, kemudian dari soft skill juga. Nah, ini menjadi faktor kenapa sih Pilmapres itu memiliki nuansa tersendiri daripada ajang kompetisi lain, tanpa kita tidak melihat kompetisi lain tersebut. Contohnya seperti Pimnas. Kalau Pimnas kan kita hanya dilihat apa karya tulis ataupun gagasan kita, tetapi berbeda dengan Pilmapres yang begitu kompleks, kompetisinya itu begitu kompleks, penilaiannya begitu kompleks. Kemudian kedua, kenapa Mawapres itu memiliki nuansa tersendiri? Karena harus mempersiapkan jauh-jauh hari dan itu bersifat individu. Karena beberapa ajang lainnya itu sifatnya adalah kelompok. Nah, ini tolong dimanfaatkan dari teman-teman FEB ini, Pilmapres tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya karena ini akan menjadi ajang evaluasi ataupun penggambaran dari diri kalian, dari kualitas diri. Jadi tolong dimanfaatkan karena nanti seluruh persiapannya nanti akan
bersifat individu, tidak bersifat kelompok. Oleh karena itu ini juga menjadi nuansa tersendiri bagi teman-teman di sini, dan bagi saya sendiri, saya juga sangat merasakan bahwa ketika saya mengikuti Pilmapres, saya bisa mengetahui kelemahan saya di mana, kemudian apa yang perlu saya tingkatkan ke depannya, seperti itu. Kemudian ketiga, Pilmapres ini merupakan ajang yang berkesinambungan. Kenapa? Yang seperti Bapak Hadi sampaikan, bahwa kompetisi ini bertahap. Jadi ada tingkat fakultas, kemudian juga ada tingkat universitas, dan kalau untuk yang tahun 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ada yang namanya tingkat regional, kemudian tingkat nasional. Nah, kemungkinan di tahun ini juga tidak jauh berbeda dengan yang 2020, bahkan bakal ada yang tingkat regional. Nah, oleh karena itu teman-teman di sini tolong dimanfaatkan, karena akan diseleksi dari tingkat fakultas, universitas, regional, dan nasional. Jadi itu merupakan ketiga hal tersebut yang menjadi alasan kenapa Pilmapres ini memiliki nuansa tersendiri daripada ajang kompetisi lainnya, seperti itu. Nah, mungkin itu sih kesan yang saya rasakan setelah mengikuti Pilmapres dan alhamdulillah menjadi Mawapresnya. Kemudian juga pesan. Jadi ini pesan untuk teman-teman di sini. Pesan yang pertama itu jangan ragu untuk berpartisipasi dalam Pilmapres. Karena banyak sekali teman-teman itu menghubungi atau sedikit berdiskusi dengan saya itu masih ragu-ragu. Kak, ini saya masih prestasi saya masih segini, kemudian kemampuan saya masih segini, gimana ya Kak? Nah, jangan ragu-ragu. Kalau kalian memiliki keinginan dan kalian memiliki bangga saja dengan apa yang kalian miliki selama ini. Jadi tidak usah ragu-ragu, mari kita meriahkan Pilmapres tingkat fakultas khususnya pada tahun 2021 ini, agar nanti kompetisi Pilmapres ini menjadi kompetitif. Jangan sampai pesertanya itu hanya 1, 2, bahkan 3 orang, jangan sampai. Jadi yang saya harapkan dari berapa ini? Dari partisipan sekitar 60-an orang, mari kita berpartisipasi di dalam Pilmapres 2021 ini dengan harapan Pilmapres ini dapat lebih kompetitif daripada tahun sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pesan dari saya, ada tiga hal yang harus kalian tanamkan dalam diri. Yang pertama itu be possible, have a will, and take action. Jadi 3 hal ini harus berkaitan satu sama lain. Be possible. Jadi tidak menjadi pemenang di tingkat fakultas ataupun universitas ataupun di tingkat lainnya itu bukanlah hal yang yang impossible. It is possible. Jadi kalian harus tanamkan bahwa itu merupakan hal yang dapat kalian raih, hal yang possible. Kemudian jangan sampai hanya pada keyakinan itu, tetapi kalian juga harus have a will. Kalian juga harus memiliki keinginan ataupun dream ataupun mimpi untuk menjadi Mawapres, seperti itu. Jangan sampai di sana lagi, masih ada tahap selanjutnya yaitu take action. Jadi jangan sampai kalian memiliki kemauan, keinginan, kemudian mimpi dan juga prestasi, jangan sampai kalian tidak berpartisipasi. Karena begini, saya ini menjadi Mawapres bukan berarti saya adalah orang yang paling pintar di FEB. Bukan berarti saya juga orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris paling bagus di FEB. Tapi saya have a will. Jadi saya berpartisipasi di Pilmapres, oleh karena itu saya dapat menjadi Mawapresnya. Jadi jangan pernah beranggapan saya ini memiliki IPK yang tinggi. IPK saya biasa-biasa saja, kemudian juga kemampuan saya ya tidak sebaik teman-teman lainnya, kemudian kemampuan bahasa Inggris saya juga masih perlu diasah, tidak sempurna. Makanya teman-teman di sini hal terakhir yang perlu kalian lakukan itu take action. Marilah kita berpartisipasi dalam Pilmapres FEB di tahun 2021 ini. Nah, kemudian yang terakhir nih, positive circle. Ini penting. Jadi meskipun kalian telah memiliki kemampuan, tapi circle kalian itu bukan yang positif. You have a negative circle. Jadi itu akan merusak keinginan yang atau dream yang udah kalian planning. Nah, saya harapkan
teman-teman yang sudah yang mengikuti sosialisasi Pilmapres ini menjadi positive circle. Jadi jangan sampai grup dari panitia bangun ini jangan sampai bubar setelah pelaksanaan sosialisasi, jangan sampai. Tapi bagaimana ini menjadi circle yang positif bagi teman-teman untuk membangun semangat bersama dalam partisipasi Pilmapres di 2021 ini. Jadi positive circle itu juga penting. Mungkin itu kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Dapat dikatakan sharing saja sih. Mungkin itu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya Mas Fauzan. Terima kasih ya Mas atas penyampaiannya terkait kesan dan pesan Pilmapres 2020. Nah, kan kurang afdol jika kita hanya mendengar dari Mas Fauzan. Nah, untuk selanjutnya nih, kesan dan pesan serta pengalaman yang dicapai oleh Zakia Dwi yang merupakan Mawapres FEB 2020 kategori Diploma 3 atau S0. Monggo untuk Kak Zakia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat bagi Bapak Hadi selaku pembina Pilmapres tahun 2021 dan yang saya hormati juga Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sekaligus panitia serta peserta Pilmapres 2021. Jadi perkenalkan, nama aku Zakia Diordani dan di sini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya pada saat Pilmapres tahun 2020 kemarin serta kesan dan pesan yang saya alami setelah mengikuti Pilmapres 2020 kemarin. Jadi sebenarnya gak jauh berbeda ya kesan saya sama Mas Fauzan yang tadi sudah diceritakan. Jadi memang banyak sekali manfaat yang diterima pada saat Pilmapres tahun 2020 kemarin. Tidak hanya di tingkat universitas, bahkan pada saat di tingkat fakultas, tingkat pertama menuju Pilmapres selanjutnya, itu juga sudah banyak sekali manfaat yang saya peroleh pada saat progres pembuatan KTI dan persiapan dalam presentasi KTI yang akan disajikan kepada juri. Jadi banyak sekali manfaat yang diterima pada saat saya progres dalam Pilmapres 2020 kemarin. Jadi salah satu manfaatnya adalah banyak sekali wawasan yang saya terima kemarin pada saat saya membuat KTI, karena kemarin saya nggak sempat mendapat pendamping dari dosen, tapi saya juga berusaha mencari pendamping dari teman-teman yang untuk membantu saya. Iya, setelah itu juga skill public speaking saya kemarin itu bisa dirasakan masih kurang pada saat di tingkat fakultas. Namun setelah memperoleh pendampingan yang lebih, kan sekarang teman-teman ini mendapat pendampingan pada saat di tingkat fakultas, mendapat pendampingan public speaking, diajari bagaimana sih bicara yang benar, itu merubah public speaking saya, cara saya mempresentasikan KTI itu bisa berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya, seperti itu. Jadi bisa dirasakan pada saat mengikuti Pilmapres itu kita bisa mengupgrading skill kita, tidak hanya di KTI tapi juga public speaking dan bagaimana kita mempresentasikan KTI tersebut. Setelah itu dalam Pilmapres 2020 kemarin tidak hanya wawasan dan ilmu yang saya peroleh, namun juga pelatihan mental saya. Karena dalam berkompetisi tentunya itu mental juga dikompetisikan juga, karena kemarin saya juga sempat berpikir, wah aku nggak pantas nih, wah aku juga untuk pengalaman juga masih kurang, tapi karena saya berusaha untuk positif dan selalu berusaha keras, jadi akhirnya saya lanjutkan dan alhamdulillah dari situ sampai ke tingkat Mapres utama di tingkat universitas. Jadi nggak ada yang tahu dan saya rasa nggak mungkin tidak ada yang perlu diragukan untuk teman-teman mengikuti Pilmapres 2021 ini, karena nggak ada yang tahu manfaat yang akan diperoleh dan ending seperti apa yang akan diterima oleh masing-masing calon peserta Pilmapres 2021 ini.
Jadi kesan saya adalah di situ banyak sekali pembelajaran baik dari juri, baik dari teman-teman yang saya peroleh karena di situ saya menemukan banyak sekali teman-teman yang luar biasa prestasinya. Di situ juga jangan dijadikan sebagai apa ya overthinking dan insecurity bagi diri kalian. Jadikan itu pacuan untuk lebih baik ke depannya. Dan juga kritik dan saran dari para juri mengenai KTI yang sudah saya presentasikan itu juga menjadikan bahan atau PR bagi saya untuk membuat KTI lebih baik ke depannya. Setelah itu ya baik itu kesan saya pada tahun Pilmapres tahun lalu, dan untuk pesan bagi calon peserta Pilmapres UNED 2021 menurut saya tidak ada yang perlu diragukan untuk mengikuti ujian Pilmapres 2021. Apalagi sekarang kan BEM dan fakultas juga memfasilitasi teman-teman untuk lebih siap, lebih prepare dalam mempersiapkan KTI dan bagaimana mempresentasikan KTI nanti. Jadi saya rasa pesan saya harap nantinya di Pilmapres UNED 2021 ini menghasilkan benar-benar the next golden star, lebih berkualitas, lebih baik, dan juga bisa lebih mengharumkan nama FEB tidak hanya di tingkat universitas, bahkan bisa mengharumkan di tingkat regional dan nasional. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Zakia. Nah, perlu diketahui ya untuk peserta yang angkatan 2020 ini tidak perlu insecure untuk mendaftarkan diri. Soalnya Kak Zakia ini ketika dia mendaftarkan menjadi Pilmapres dan akhirnya menjadi Mawapres FEB, beliau itu masih angkatan 2019 dan masih mahasiswa baru. Jadi yang untuk angkatan 2020 tidak perlu ragu, tidak perlu insecure dengan kakak-kakaknya nanti, tidak perlu. Jadi kalian itu sama memiliki kesempatan yang sama, kalian akan mendapatkan pendampingan yang sama seperti yang lainnya. Jadi untuk angkatan 2020, monggo dicoba untuk mendaftarkan diri menjadi Mawapres FEB, calon Mawapres FEB UNED 2021. Nah, untuk selanjutnya nih, kami dari mungkin peserta juga banyak yang bertanya, sebenarnya apa sih Kak tips dan trik untuk menjadi Mawapres FEB UNED hingga akhirnya lolos menjadi Mawapres Universitas. Nah, untuk mungkin yang sesi pertama ini saya berikan kepada Kak Fauzan terlebih dahulu untuk menyampaikan tips dan triknya untuk menjadi Mawapres 2021 ke depan. Oke, baik, terima kasih moderator. Jadi di sini mungkin saya ingin berbagi tips and tricks buat teman-teman calon peserta Pilmapres di tahun 2021. Jadi yang pertama itu ada 4. Jadi yang pertama, ikuti panduan pelaksanaan Pilmapres. Nah, jangan sampai ketika teman-teman akan mengikuti Pilmapres, terutama dalam penulisan gagasan, jangan sampai teman-teman based on your knowledge, jangan sampai, tapi kita harus ikuti panduan pelaksanaannya. Mungkin sekarang belum ada panduan pelaksanaan secara spesifik untuk tahun 2021, tetapi teman-teman bisa mengacu kepada panduan pelaksanaan di tahun 2020 karena memang tidak akan jauh dari itu. Jadi itu adalah poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Jadi panduan pelaksanaan. Oke, teman-teman mungkin di sini sudah berpengalaman dalam penulisan gagasan, sudah berpengalaman dalam penulisan KTI, tapi jangan sampai mengabaikan dari panduan pelaksanaan Pilmapres yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, percaya diri dengan apa yang dimiliki. Karena begini, ya seperti yang saya sampaikan, banyak teman-teman di sini belum percaya diri dengan apa kemampuan ataupun yang dimiliki saat ini. Tidak hanya teman-teman FEB, tapi juga teman-teman dari fakultas lain yang saya buka di sini. Teman-teman fakultas lain itu banyak juga yang sharing bersama saya, menghubungi secara personal. Itu masih banyak teman-teman yang minder, Mas saya minder dengan peserta lain. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Banggalah dengan apa yang kalian miliki. Contohnya ya prestasi, kemudian juga kemampuan dan juga KTI yang kalian buat. Jadi banggalah dengan itu, percaya diri. Jadi jangan sampai nanti kalian tidak percaya diri dengan apa yang kalian miliki, itu malah akan fatal sekali. Kalian tidak akan confident ketika penyampaian gagasan kalian. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, persiapkan presentasi dengan bahasa Inggris. Namun karena begini, sudah jelas di dalam panduan itu tiap tahunnya memang presentasi itu dianjurkan untuk menggunakan bahasa Inggris, yang itu dapat menjadi poin penting di dalam penilaian. Itu sangat dilihat nanti oleh juri ketika kalian menggunakan bahasa Inggris. Jadi akan jauh lebih baik ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia dan presentasinya lancar, tapi itu akan lebih baik ketika kalian menggunakan bahasa Inggris tetapi masih belum sempurna. Tapi itu menjadi poin penting. Jadi karena memang di tahun ini akan ada pendampingan dari BEM yang difasilitasi oleh BEM, ini tolong dimanfaatkan nanti untuk pelatihan bagaimana menyampaikan gagasan tulis kalian itu dengan bahasa Inggris. Dan poin yang penting itu jangan menghafal. Itu dalam presentasi bahasa Inggris jangan sampai menghafal, karena di dalam presentasi dalam seleksi presentasi itu tidak hanya kalian menyampaikan gagasan. Oke, ketika kalian menyampaikan gagasan, kalian dapat menghafal. Tapi bagaimana ketika kalian ditanya jawab? Bagaimana kalian akan menjawabnya dengan skrip? Tidak mungkin kan? Nah, makanya dari itu dibiasakan pada saat presentasi itu menggunakan bahasa Inggris, jangan sampai menghafal skrip. Jadi persiapkan dari jauh-jauh hari agar dapat melakukan presentasi dengan bahasa Inggris dengan baik dan juga dapat menjawab pertanyaan dari juri dengan bahasa Inggris dengan baik. Itu yang sangat penting. Kemudian mungkin yang terakhir, minta restu orang tua. Ini mungkin teman-teman juga ini sesuatu hal yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman, tidak hanya pada pelaksanaan Pilmapres, tetapi juga jangan sampai mengabaikan hal ini, karena ini juga merupakan faktor X yang juga dapat menjadi faktor kalian dapat menjadi mawapres. Mungkin itu dari saya, tips and trick buat teman-teman di sini. Saya harapkan juga teman-teman dapat melaksanakan apa yang tips and trick saya sampaikan tadi. Terima kasih, moderator. Terima kasih Kak Fauzan. Nah, untuk selanjutnya nih kita kepoin juga untuk tips dan trik dari Kak Zakia Dwi. Monggo Kak. Baik, untuk tips and trik dari saya mungkin nggak banyak ya, karena tadi juga sudah disebutkan banyak sekali oleh Mas Fauzan. Jadi yang pertama, karena di sini kalian juga sudah difasilitasi untuk mencari dosen pendamping, maka mungkin sedikit saran mencari dosen yang benar-benar waktunya berpeluang dan juga bisa diskusi dengan dosen dan bisa connect dengan dosen. Jadi hasil dari KTI-nya juga bisa memuaskan. Dan yang kedua juga sama, jangan lupa perhatikan peraturan yang terdapat di pedoman KTI yang terbaru. Jadi memang di mana-mana untuk pembuatan KTI itu harus sesuai dengan peraturan penyelenggara gitu. Jadi jangan sampai lupa memperhatikan pedoman yang ada di KTI terbaru 2021. Dan yang ketiga, selain harus mempersiapkan KTI, teman-teman juga harus mempersiapkan public speaking yang baik, bagaimana mempresentasikan KTI dengan baik, menggunakan bahasa Inggris jauh lebih baik, karena itu juga dapat menjadikan poin plus teman-teman dalam pada saat penyeleksian. Seperti itu juga bisa dapat dipersiapkan jauh-jauh hari untuk mempersiapkan public speaking, untuk mempersiapkan pembawaan presentasi KTI terhadap juri, dan juga teman-teman juga harus menguasai KTI yang dibuat. Jangan sampai, benar kata Mas Wan, jangan sampai menghafal, karena pada saat menjawab pertanyaan dari juri ini ditakutkan nggak bisa. Dan yang keempat, selalu positive thinking, selalu yakin dengan hasil yang kalian buat, tidak usah insecure, tidak usah menciut melihat karya orang lain, harus tetap pede dengan apa hasil yang kalian buat. Yang kelima, tentu saja berdoa, minta restu kedua orang tua, pasrah sama Allah setelah kalian sudah melakukan apa yang kalian bisa, apa yang kalian punya, kayak gitu. Setelah itu, pesan sekali lagi, teman-teman jangan ragu untuk ikut Pilmapres UNED 2021, karena selain manfaatnya yang banyak juga,
ilmu yang diperoleh juga banyak, maka dimanfaatkan sebaik-baiknya manfaat ajang ini, Pilmapres UNES 2021 ini, karena lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal karena tidak mencoba. Mungkin sekian itu saja dari saya. Terima kasih untuk Kak Fauzan dan Kak Zakia atas tips dan triknya. Nah, untuk selanjutnya nih, kami buka sesi tanya jawab kembali kepada seluruh peserta sosialisasi Pilmapres FEB UNES 2021. Boleh mengajukan pertanyaan apapun kepada Kak Zakia atau ke Kak Fauzan. Untuk format tata cara bertanya sama seperti yang awal, bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa menggunakan room chat Zoom. Monggo, untuk seluruh peserta boleh bertanya. Anggun, saya boleh ini ya masuk ya. Iya Bapak, monggo. Ya, jadi mungkin kembali lagi ke pertanyaan Alif Rizaldi yang bertanya tentang tugas setelah Pilmapres apa? Nah, tugasnya seperti Fauzan dan Zakia baru saja itu. Jadi share pada orang lain, jadi agar bisa apa ya termotivasi gitu ya. Itu tugasnya mungkin ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, saya mencatat ini semua yang disampaikan Fauzan dan Zakia. Jadi ada beberapa yang berkaitan dengan pesan itu ya. Saya pikir ini penting. Jadi dua-duanya mengatakan jangan ragu-ragu, sudah. Ikut aja. Ya kalau saya sepakat itu sangat sepakat. Jadi setiap orang kan punya kelebihan dan kelemahan. Jadi dulu saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Kalau saya flashback sampai dengan saya masuk SMA itu rasanya saya masih kayaknya orang lain selalu lebih baik. Orang lain selalu lebih baik gitu. Padahal mungkin orang lain melihat kita sebenarnya lebih baik juga, tapi kita tidak bisa melihat diri sendiri gitu. Nah, seingat saya kemudian mengikuti aktivitas yang bagus gitu, yang menumbuhkan kepercayaan diri memang. Sehingga mulai berani misalkan berjalan sendiri di depan koridor atau selasar kelas misalkan. Itu bayangkan kalau zaman SMA dulu kan lewat sendirian itu kan bisa disorak-sorakin itu ya. Itu. Nah, setelah itu jadi berani. Nah, itu terus kemudian saya mulai menangkap bahwa oh iya sebenarnya orang lain ini punya kelemahan sebenarnya. Ada kekhawatiran, tetapi mereka mungkin tidak menampakkan itu. Jadi pesan pertama saya setuju, jadi semua peserta tolong catat itu, jadi jangan ragu-ragu. Fauzan, Zakia tadi menyampaikan itu. Ikut saja sudah. Ya, itu. Kemudian yang tadi ini pesan itu ya, be possible ya. Ya, betul ya, be possible ya, Fauzan ya. Ya, tidak ada yang impossible ya, sudah dipikirkan saja. Nanti setelah itu have a will, betul, harus ada kemauannya. Nah, berikutnya adalah take action. Jadi lakukan upayanya. Jadi kalau ada buku juga mengatakan caranya adalah bayangkan dulu, gitu kan? Bayangkan dulu, kemudian rasakan bahwa sudah menjadi Pilmapres, gitu kan? Kemudian lakukan tindakan. Itu ya serupa itu. Nah, yang lebih menarik adalah yang positif circle tadi, jadi komunitas yang positif. Saya kira mungkin sepakat saya, barangkali panitia juga bisa menggarisbawahi ini. Forumnya harus menciptakan positif circle, jadi tidak mendiscourage orang, tapi justru mengencourage, memotivasi semua pihak, gitu ya. Gitu. Kemudian hal lain yang mungkin saya catat juga dua-duanya narasumber kita menyampaikan bahwa ada hal spiritual yang perlu gitu kan ya. Jadi upaya kalian itu satu sisi saja ya, satu sisi saja. Usaha kalian adalah satu sisi saja. Kalau boleh saya katakan, anggaplah sisi
kanan lah, boleh saya katakan sisi kanan. Yaitu apa? Berusaha sendiri, kumpulkan prestasi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada sisi kiri, ya, jangan dilihat kiri itu jelek. Jadi dari sisi kiri yang itu akan memboost atau mendorong lebih cepat. Jadi saya sangat senang kalau aspek ini ternyata juga disinggung oleh Fauzan dan Zakia. Jadi minta doa restu orang tua, gitu kan, dan selalu berdoa. Jadi itu. Jadi kalau ya minta doa restu orang tua, saya kira kalau di ajaran Islam jelas bahwa restu yang Maha Kuasa itu sama plus minus restu orang tua. Jadi maka itu harus dikemukakan atau didahulukan gitu ya. Jadi bersyukurlah kalau masih mempunyai dua orang tua yang lengkap gitu kan, karena kalian masih punya amunisi yang luar biasa gitu kan. Untuk yang tidak misalkan sudah tidak lengkap lagi ya cari cara lain gitu ya. Ya berdoa, mendoakan orang tua dan berdoa. Nah, sisi itu mungkin penting, jadi jangan sampai itu diabaikan sisi spiritualitasnya. Jadi seorang Pilmapres akan menyadari bahwa banyak kekurangan yang dimiliki. Gitu. Untuk itu maka harus dekat dengan yang Maha Kuasa gitu ya, supaya kekurangannya ditutup, diberikan tirai gitu kan, sehingga orang lain nggak sampai tahu gitu. Itu kan rahasia kita semua ya. Kalian tidak tahu kelemahan saya gitu kan. Saya tidak tahu kelemahannya Fauzan, nggak tahu kelemahan Zakia, nggak tahu kelemahannya Anggun. Gitu. Semuanya ditutup oleh yang Maha Kuasa. Jadi makanya kita tidak boleh membuka aib, karena itu sudah ditutup tabirnya oleh yang Maha Kuasa. Jadi jangan dibuka aib orang lain. Gitu. Mungkin itu apa namanya, Anggun. Ini malah ada pertanyaan untuk saya jadinya. Dikira sesi saya ini mungkin. Apa ini? Widya Hayun. Jika belum memiliki sertifikat prestasi apapun, baru semester 2, baru saja mengikuti oprek UKM yang ada, dan prestasi di luar kampus belum ada. Bagaimana Pak? Zakia kayaknya bisa jawab pertanyaan ini gitu. Gimana Zakia? Pengalamanmu Zakia? Kan sama ini yang dialami Zakia. Silakan Zakia. Saya jadi moderator sekarang ya, Anggun ya. Iya, baik, makasih Widya atas pertanyaannya. Jadi kemarin itu mungkin sedikit cerita dan sharing ya. Pada saat pendaftaran Pilmapres di tingkat fakultas kan dihimpun Himadita terlebih dahulu, dan itu sempat ragu ini apa boleh ya ikut tanpa ada sertifikat apapun gitu. Sebenarnya tujuan saya ikut Pilmapres itu adalah pertama saya ingin tahu KTI yang sudah pernah saya buat, itu apakah udah benar, apa ada yang salah, ada kekurangan seperti apa, seperti itu. Dan ternyata kata pendamping udah ikut aja, nggak apa-apa, teruskan aja. Oke, kalau gitu lanjut aja gitu. Dan ternyata yang sampai pendaftaran itu ya udah cuma segitu aja. Setelah itu pada saat di Pilmapres tingkat fakultas itu benar-benar gak bayangin sih bakal lanjut ke universitas, dan sempat kayak nggak layak, nggak bisa bersaing dengan teman-teman karena benar-benar masih belum ada sertifikat apapun, masih maba ya, masih semester 2 gitu, masih belum ada pengalaman apapun. Jadi kemarin itu sempat bingung juga dan sempat bilang ke Pak Hadi kalau Pak, saya nggak sanggup deh sepertinya buat lanjut ke tingkat universitas, karena benar-benar nggak membayangkan sampai ke tingkat universitas. Tapi karena dibilangin sama Pak Hadi, diajarkan seperti gini-gini, oke lah, udah lanjut aja, positif aja, lakukan sebisa mungkin, lakukan apa yang kamu ada sekarang. Ya udah, akhirnya lanjut aja. Tapi alhamdulillah pada saat diberi pembekalan pada saat tingkat universitas, dan di situ saya mencoba diimplementasikan pada saat tes di tingkat universitas, alhamdulillah menjadi pemenang Pilmapres utama. Jadi benar-benar gak nyangka juga sih, karena benar-benar gak ada pengalaman, gak pernah mengikuti ini sebelumnya. Jadi ya udah lanjut aja. Be possible, apa kata Mas Fauzan tadi itu benar banget, be possible, langsung take action aja. Seperti itu, Pak. Ya, betul. Jadi karena ini Zakia sudah menyampaikan, jadi saya berani mengatakan itu lagi.
Jadi di tengah proses seleksi di fakultas, Zakia sempat WA saya, Pak saya mau mundur. Jawaban saya final, tidak ada kata mundur, maju terus. Gitu. Jadi akhirnya dia tidak mundur. Saya nggak tahu lah perasaannya hari itu apa. Saya sudah nggak peduli lagi. Jadi kalau mundur satu jelas saya berarti kalah. Artinya nggak ada partisipan dari D3. Itu sudah saya apa namanya agak main keras gitu. Nggak boleh mundur. Saya bilang maju terus. Nah, situasinya seperti itu. Mungkin setelah Zakia maju terus, justru kemudian di tingkat universitas ada apa namanya manfaat lagi ya, bukan juaranya kalau menurut saya, tetapi proses sebelum putaran apa seleksi itu ada pembekalan dari ini Bu Selvi ya, Zakia ya, itu yang bisa memberikan kursus public relation sebenarnya itu. Jadi apa namanya kepribadian, kursus kepribadian itu ya. Jadi beliau memang banyak membantu, tidak hanya Pilmapres tapi juga Pimnas ya. Mahasiswa Pimnas itu kemudian dipoles. Jadi dimasukkan studionya, nggak tahu Fauzan sama Zakia pernah masuk studio yang katanya ya, saya belum pernah masuk juga. Itu seluruh ruangan isinya kaca, cermin, sorry. Sehingga gestur tubuh itu bisa dilihat sendiri pada saat presentasi gimana gitu. Jadi karena gestur tubuh itu ternyata penting gitu. Nah, waktu pokoknya dipoles betul sama Bu Selvi itu. Kemudian termasuk bimbingan saya waktu itu ada yang Pimnas di Makassar itu. Wah, fisiknya kemudian lebih celing gitu kan karena diajari mau diapakan gitu kan. Ya, jadi sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diperhatikan itu. Jadi itu ya Widya Ayun, jadi maju saja. Saya juga sudah pesan ke panitia tolong jangan menyeleksi dulu. Jadi yang menyeleksi biarkan tim fakultas saja. Gitu. Jadi siapa saja yang merasa dirinya qualified, maju aja. Jadi tadilah apa namanya bangga dengan yang dimiliki sekarang ini ya, tidak apa-apa gitu ya. Gitu. Biarkan juri nanti yang akan menentukan bahwa ini boleh atau tidak gitu ya. Anggaplah pengalaman Zakia bisa jadi benchmark gitu ya. Nah ternyata kemudian yang lain juga plus minus sama gitu, sehingga kemudian yang diadu adalah dalam tanda kutip satu aspek saja. Gitu. Jadi jangan menilai diri sendiri dulu ya. Kita kalau bahasa saya, ayo kita bagi-bagi pekerjaan ya. Peserta itu tugasnya adalah submit persyaratan ya. Nggak usah menilai, gitu kan. Yang menilai adalah tim jurinya. Jadi bagi-bagi pekerjaan. Tim juri nggak akan memikirkan sertifikatnya berapa dan sebagainya, itu semua disubmit oleh peserta, gitu. Jadi ada bagi pekerjaan. Nah, panitia juga membagi pekerjaan. Panitia hanya memediasi, kalau boleh saya katakan, gitu ya, mengadministrasi. Oh, si A mensubmit 5 sertifikat, si B mensubmit 2 saja, si C tidak gitu. Sudah itu aja. Jadi tidak perlu menyeleksi gitu ya. Jadi tugasnya akan jadi lebih ringan. Biarkan peran itu dimainkan oleh pihak lain gitu ya. Nah, kalau ada entry di Google Drive atau Google Form itu wajib gitu ya. Mungkin Faris tadi bisa ini dijadikan masukan ya. Jadi tanda bintangnya dibuang gitu ya, tanda bintangnya ya. Jadi tanda bintangnya ya gimana lah caranya gitu ya. Apakah boleh diganti dengan apa gitu ya. Jadi tidak membatasi gitu ya. Kalau sudah dikasih tanda bintang nggak boleh dikosongi idealnya. Klik kirim pasti akan balik lagi isi itu dulu gitu ya. Maka mungkin settingnya ya Faris ya, minta tolong nanti diubah. Oke, saya kira itu. Baik Bapak Hadi, terima kasih. Terima kasih Bapak Hadi dan Kak Zeki. Ya, terima. Nah, untuk yang lain, mungkin peserta yang lain ingin menanyakan tips dan trik atau mungkin kesan dan pesan serta pengalaman dari kedua Mawapres 2020, monggo. Yang ingin bertanya,
Mungkin dari koordinator dari si acara mau menambahkan soal pendaftaran tadi untuk mengisi Google Form, silahkan untuk Faris. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga Ananda Widya Hayun atas pertanyaannya terkait. Jadi untuk DigiForm pendaftaran bagaimana Kak jika tidak memiliki sertifikat kan tidak bisa dikosongi. Nah untuk itu bisa diisi dengan kata tidak ada atau dengan tanda strip. Seperti itu. Terima kasih. Untuk Widya Hayun, bagaimana? Baik Kak, terima kasih Kak Fauzi. Oke, terima kasih. Nah, untuk peserta yang lain, monggo untuk bertanya. Mungkin untuk pesertanya masih malu-malu ya. Nah, untuk peserta mungkin yang masih malu-malu atau ragu dan bingung, mungkin nanti bisa chat melalui WhatsApp ya. Itu ada kontak personnya Mbak Anggun atau koordinator. Nanti kalau seumpama ingin sharing ke Pak Hadi atau Mas Fauzan atau Mbak Zakia, boleh. Nanti saya arahkan ketiga narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Nah, untuk selanjutnya, silahkan mengisi presensi sosialisasi Pilmapres FEB UNES 2021. Untuk kepada para peserta, silahkan untuk mengisi link tersebut ya. Nah, sebenarnya sesi sosialisasinya sudah berakhir nih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi, berdasarkan pembahasan yang sangat menarik tadi, saya selaku moderator akan memberikan kesimpulan sedikit pada acara hari ini, pada sosialisasi kali ini. Jadi, pada dasarnya, Pilmapres FEB UNES 2021 ini tidak hanya menyeleksi kalian untuk menjadi mahasiswa berprestasi, akan tetapi manfaat benefit yang akan kalian dapatkan ketika kalian menjadi calon Mawapres FEB UNES 2021 itu sangatlah banyak. Kita itu memfasilitasi, kami dari fakultas dan juga BEM itu memfasilitasi pendampingan secara gratis, dan juga nanti kami itu akan mendatangkan pemateri terkait 3 materi, yaitu karya tulis ilmiah, dan yang kedua bahasa Inggris, dan juga public speaking. Nah, jadi untuk para mahasiswa, seperti menurut tiga narasumber tadi, jangan ragu-ragu untuk mendaftar. Apapun kemampuan, apapun skill yang kita punya sekarang, ayo kita push untuk menjadi mahasiswa berprestasi, untuk berpartisipasi itu sangat luar biasa. Kalian sudah menunjukkan partisipasi yang sangat luar biasa. Jangan ragu terhadap kemampuan kita. Kita itu memiliki banyak hal yang positif, banyak kelebihan yang mungkin kita tidak tahu. Oleh karena itu, semuanya boleh mendaftarkan sebanyak-banyaknya. Untuk para peserta, silahkan untuk mendaftarkan Pilmapres 2021. Untuk link pendaftarannya nanti akan di-share oleh panitia, dan untuk booklet dan juga checklist-nya juga akan di-share melalui grup sosialisasi Pilmapres 2021, dan juga tadi link Google Drive-nya sudah disampaikan oleh panitia. Nah, untuk yang terakhir, sesi yang terakhir, dimohon untuk semua hadirin acara sosialisasi Pilmapres untuk menyalakan kameranya karena akan diadakan sesi foto bersama. Yang belum memasang background, virtual background-nya silahkan dihidupkan. Nah, untuk panitia yang bertugas, monggo. Nah, keluarkan ekspresi terbaik dengan penuh semangat dan bahagia. Monggo panitia. Ayo teman-teman yang bertugas. Belum on cam. Kita foto-foto. Boleh dihitung ya, Dipa? Oke, aku hitungannya sampai 3. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Udah, tahan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Terima kasih, Diva. Untung hitungnya sampai 3 ya. Kalau sampai 30 gimana kita? Terima kasih untuk peserta dan sudah mengeluarkan ekspresi yang sangat luar biasa. Nah, ini sudah di penghujung acara. Sekian acara sosialisasi Pilmapres FEB UNECI 2021. Apabila masih banyak keraguan, masih banyak hal yang dibingungkan, jangan sungkan-sungkan untuk chat pribadi saya. Nanti saya arahkan kalian hingga saya akan memfasilitasi kalian dengan sebaik mungkin semampu saya. Maka dari itu jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Nanti terkait kontak personnya sudah saya pastikan untuk saya kirim melalui grup sosialisasi Pilmapres FEB UNECI 2021. Terima kasih banyak kepada Bapak Hadi Paramu selaku narasumber dan Wakil Dekan 3 atas penyampaian yang sangat luar biasa, dan untuk Kak Fauzan dan Kak Zakia, terima kasih banyak atas kehadirannya pada acara sosialisasi kali ini. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata, ada perbuatan yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, recordingnya nanti di ini ya, Anggun ya, Faris atau Anggun atau yang lainnya untuk di download. Saya nggak tahu ini ke siapa ini nanti, ke Faris ya mestinya ya. Iya Bapak, saya. Ya, nah nanti tolong disimpan, kemudian ditaruh di apa websitenya BEM atau nanti boleh dititipkan ke FEB boleh linknya gitu ya. Nah, itu. Oke, jangan lupa ada tanggal 22 sudah mulai kuliah ya. Tanggal 22 sudah online lagi gitu. Kemudian itu tawaran kampus mengajar Zainur, mungkin bisa diakselerasi, jadi cobalah ada yang kalau masih sedikit di boost lagi gitu ya. Siap, Pak. Ini kan saatnya untuk berbagi dengan apa namanya adik-adik kalian gitu ya, yang SD, yang ya SD lah saya kira, untuk apa di sekitar kalian itu supaya jadi bisa mendapatkan kesempatan belajar yang baik. Mumpung ada programnya, jadi ini kesempatan untuk berbakti juga kepada bangsa negara ya, gitu. Oke, terima kasih banyak. Ini acaranya saya anggap sangat sukses. Mudah-mudahan punya akses positif sosialisasi ini sehingga banyak yang akan mendaftar gitu ya. Ya, amin. Ya. Semoga dan Zakia, terima kasih banyak sudah share ya. Panitia, terima kasih banyak sudah menyiapkan ini semua. Anggun kayaknya bagus jadi moderator. Anggun, kamu mulai kayak presenter kayak Anggun. Sabar menunggu respon penonton itu kayaknya perlu kayaknya latihan. Kayak saya nggak bisa seperti itu. Selanjutkan aja lah gitu. Nah, kamu bisa nunggu gitu kan sambil apa namanya mendorong untuk ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya live dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.